Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatul Aziza dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau kesimpulan dari video Bapak Wadud selaku pembimbing dari mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau tanggapan dengan tema peradaban Arab pra-Islam. Pada periode peradaban Arab pra-Islam terbagi menjadi beberapa periode, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Oleh karena itu, kenapa kita harus mempelajari peradaban Arab sebelum masuknya agama Islam? Kenapa? Karena alasannya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita dilahirkan di kota Mekah dan dibesarkan di sana menjadi Nabi di kota Arab. Serta kitab Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka penting bagi kita mempelajari peradaban Arab pra-Islam agar kita mengetahui bagaimana keadaan atau sebelum masuknya agama Islam. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan dari kesimpulan dari Bapak Wadud tentang kondisi-kondisi Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya. Pertama yaitu banyaknya para kafir, sebelum masuknya agama Islam, mereka sebagian besar menyembah patung-patung berhala. Mereka di sana sebagian besar menyembah berhala. Oleh karena itu, di sana sehingga sebelum masuknya agama Islam banyak sekali berhala-berhala yang berada di mana-mana karena mereka setiap dimanapun mereka menyembah berhala. Diawali oleh sebuah cerita, salah satu orang kafir sebelum masuk Islam datang, mereka beranggapan ketika mereka mengambil batu di sekitar Ka'bah, mereka mendapat keyakinan bahwa mereka mendapat sebuah keberuntungan, sehingga mereka mengumpulkan batu-batu tersebut menjadi sebuah patung dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Dan salah satu berhala yang terbesar dan yang sangat diagungkan adalah berhala Lata dan Uzza. Kemudian yang kedua yaitu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka berpikir anak perempuan pembawa aib bagi keluarga dan kabilah dalam rumah tangga tersebut. Karena sebuah tradisi Arab bahwa yang suka berperang antara suku dengan suku, jika dari salah satu mereka kalah, maka mereka akan memenjarakan anak perempuan mereka dan dijadikan budak. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu pembawa aib dalam kehidupan keluarga atau kabilah. Dan mereka beranggapan bahwa anak perempuan tidak dapat mencari uang, sehingga sebuah kondisi Arab pra-Islam sebelum masuknya agama Islam menjadikan sebuah tradisi bahwa anak perempuan, jika ada anak perempuan, mereka akan menguburkan hidup-hidup. Kemudian yang ketiga yaitu budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, seperti diperjualbelikan, diwariskan, diberikan beban kerja secara tidak manusiawi. Bahkan para majikan berkumpul dengan budaknya tanpa ada ikatan sebuah perkawinan. Mereka sewenang-wenang kepada budak perempuan mereka karena mereka beranggapan bahwa mereka hanya seorang budak, sehingga mereka bisa membuat
diperlakukan secara tidak manusiawi. Budak-budak ini ada karena peperangan yang menjadikan tahanan menjadi budak. Karena itu suku-suku yang berperang, jika mereka dari salah satu mereka kalah, mereka akan menahan keluarga perempuan, anak perempuan dari keluarga tersebut. Dan dari tahanan tersebut mereka akan menjadikan anak perempuan tersebut menjadi budak. Dan dari budak itulah mereka akan menemukan budak perempuan tersebut sewenang-wenang. Kemudian yang keempat yaitu suka berperang antara suku-suku karena sebab yang kecil. Salah satu yang kecil yaitu ketika hatinya tersinggung sedikit, mereka akan membesar-besarkan dan menjadikan sebuah perperangan akan mengakibatkan perperangan yang besar antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu suka meminum khamr. Ketika sering mengadakan, bahkan mereka pesta-pesta di rumah-rumah sambil minum khamr, ini menjadikan kebiasaan, tradisi. Sebelum Islam masuk ke Arab, itu menjadikan sebuah tradisi. Mereka minum-minum, berpesta-pesta dalam rumah tersebut. Kemudian pergaulan bebas dan berzina. Di sini salah satu banyak perempuan menggunakan pakaian terbuka. Inilah tradisi jahiliyah pergaulan bebas mereka. Dan antara laki-laki dan perempuan ini sudah menjadi tradisi, sampai ada tradisi bahwa laki-laki dan perempuan bergantian dengan seorang laki-laki. Dan kemudian ketika dia diketahui hamil, mereka akan memanggil dukun, mendatangkan dukun untuk menentukan ini anak siapa. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kondisi religius atau kondisi agama. Sebelum Islam datang, sebagian masyarakat mereka yaitu mempercayai atau menganut yaitu ajaran fatalisme atau ad-dariyah, yakni meyakini tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya apapun. Mereka percaya karena berjalannya waktu, jumlah meyakini yang terjadi karena berjalannya waktu, karena suatu yang terjadi sudah takdir karena waktu tersebut yang berjalan. Tapi itu jumlah yang tidak banyak yang mereka ikuti. Yang kedua yaitu paganisme, kelompok yang menyembah berhala. Ini golongan yang sangat banyak, mereka menyembah berhala. Yang ketiga, Allah sebagai super Tuhan. Mereka menyembah semua Tuhan, tapi mereka mengutamakan Allah. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan lainnya, menyembah dewa-dewa lainnya, tapi juga memprioritaskan, mengutamakan Allah sebagai Tuhannya. Yang keempat yaitu monoteisme atau tauhid, agama yang dibawa Ibrahim. Kemudian kondisi sosial politik. Di Arab itu ada 2 periode, yaitu waktu keseimbangan Persia dan Romawi sebagai kerajaan super. Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang menganut ajaran Kristen dan Persia adalah kerajaan yang menganut agama Majusi. Mereka saling berebut politik antara Persia, Bizantium, dan Romawi. Kemudian yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian Romawi politik mengikuti Romawi. Yang kondisi yang terakhir yaitu tentang kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Sebelum agama Islam masuk ke Arab, kondisi ekonomi mereka yaitu dengan mereka berdagang ke Persia,
ke kota-kota lain sesuai dengan waktu tertentu untuk mendapatkan suatu kelebihan dari dagangan tersebut. Mereka membawa dagangan dari Mekah ke Persia ke dan ke kota-kota lainnya sehingga mereka mendapat kelebihan dan mendapatkan kelimpahan harta. Baiklah, sekian tanggapan dan kesimpulan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.